Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Ustaz berharap mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Untuk itu marilah kita awali pertemuan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dengan harapan dan permohonan kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang adab terhadap lingkungan ya. Bumi adalah tempat tinggal manusia untuk melangsungkan kehidupan. Semua sumber daya alam sudah tersedia yang diperuntukkan untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi manusia di muka bumi ini sudah disediakan oleh Allah berbagai macam fasilitas hidup dan kehidupannya. Jadi sumber daya alam sudah tersedia untuk dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia sangat memerlukan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, manusia harus memiliki adab yang baik dengan alam agar dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia tanpa merugikan alam itu sendiri. Jadi manusia itu sangat butuh terhadap lingkungan hidup ini. Untuk apa? Yaitu untuk kelangsungan kehidupannya. Untuk itu kita tidak boleh sembarangan mengelola lingkungan hidup itu. Harus ada adab-adabnya agar lingkungan alam yang ada di sekitar kita ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana adab-adab kita terhadap lingkungan hidup? Yang pertama adalah adab terhadap tumbuhan. Merawat tanaman ya. Semua tanaman itu dapat memberi manfaat yang besar bagi manusia. Seperti tanaman yang dapat dimanfaatkan buahnya, kemudian pohonnya. Kalau buahnya untuk dikonsumsi sebagai bahan makanan bagi manusia, kemudian juga batangnya bisa dimanfaatkan untuk dibuat rumah dan segala hal lainnya. Kemudian juga pohonnya itu sebagai
sumber oksigen ya, sebagai penyedia oksigen. Jadi tumbuhan itu sangat besar sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Maka dari itu kita harus merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa? Yang pertama adalah menyiramnya. Jadi itu adab terhadap tumbuhan. Jadi yang pertama adalah kita harus merawatnya dengan cara menyiramnya, kemudian memberikan pupuk, menjaganya dari hama ya, jangan sampai mati karena diserang hama. Kemudian tidak menebang secara sembarangan. Jadi tidak menebang pohon secara sembarangan dan melakukan penanaman kembali. Jadi ketika sudah ada pohon yang sudah sangat dibutuhkan, setelah ditebang harus dilakukan penanaman kembali sehingga tanah yang ada itu tidak menjadi gundul ya. Jadi itu adab-adab terhadap tumbuhan ya. Selanjutnya adab terhadap binatang. Hal-hal yang harus kita lakukan terhadap binatang, baik itu binatang peliharaan ataupun binatang yang ada di sekitar kita ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa binatang juga sangat besar sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Jadi bisa dimanfaatkan dagingnya, kemudian juga tenaganya, bahkan hampir semua binatang itu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Jadi itu bagaimana adab-adab kita terhadap binatang. Yang pertama adalah memberinya makan dan minum. Jadi terhadap binatang peliharaan kita harus memberikan makan dan minum. Kemudian tidak menyiksa binatang dalam bentuk apapun. Soalnya banyak sekarang kita kadang misalkan yang sering terjadi adalah ketika kita memelihara ayam, ayamnya diadu. Itu termasuk penyiksaan, tidak boleh. Jadi hukumnya haram. Jadi tidak boleh menyiksa binatang dalam bentuk apapun. Kemudian jika menyembelih binatang itu harus dengan cara yang baik dan menggunakan pisau yang tajam. Jadi caranya harus dengan cara yang baik, lemah lembut, tidak boleh sembarangan disiksa binatang itu. Dia harus dengan cara yang bagus. Kemudian syarat utama menyembelih binatang, setelah kita menyebut nama Allah, harus menggunakan pisau yang tajam ya. Itu yang ketiga, adab kita terhadap binatang. Kemudian jika membunuh binatang yang boleh dibunuh, diusahakan harus langsung mati ya. Tidak boleh disiksa. Bahkan ada beberapa binatang yang memang oleh agama kita, oleh syariat itu dibolehkan dibunuh ya. Seperti halnya anjing galak, kemudian kalajengking, ular, tikus, itu boleh dibunuh itu. Karena memang sudah ada hadisnya. Boleh dibunuh, tapi cara membunuhnya tidak boleh disiksa ya. Harus usahakan sekaligus langsung mati gitu ya, ketika kita membunuh binatang tersebut ya. Tidak boleh disiksa terlebih dahulu ya. Itu adab-adab terhadap binatang. Selanjutnya adab ketika kita berjalan di tempat umum ya. Ini sudah adab-adab ketika kita berada di tempat umum ya. Ketika kita berjalan, apa yang harus kita lakukan? Adab yang baik. Yang pertama adalah berjalan cepat tapi tenang ya, dan baik. Jadi usah jalannya itu di pola-pola ya, tapi berjalan ya sesuai dengan kewajaran sebagaimana manusia berjalan. Agak sedikit cepat tapi tenang ya. Kemudian baik ya. Kemudian juga berjalan tegak sedikit condong ke depan. Jadi maksudnya jalannya harus tegak tetapi tidak memboleh membusungkan dada ya. Kayak orang berjalan tegak tapi dadanya dibusungkan, itu tidak boleh.
Jadi harus sedikit condong ke depan ya, menunjukkan ketawaduan kita ya. Tapi harus tegak ya, tegak, tidak boleh nunduk. Kemudian pandangan ke arah depan, tidak boleh tolak-toleh ke kanan ke kiri, itu tidak boleh. Tetap pandangan lurus ke depan sesuai jalan yang akan kita lalui. Kemudian tidak berbicara keras ya, atau teriak, apalagi sampai teriak-teriak ya. Jadi ketika kita berjalan tidak boleh berjalan sambil teriak-teriak ya. Itu tidak boleh ya. Itu adab yang tidak baik. Jadi itu adab-adab ketika kita sedang berjalan ya. Kemudian bagaimana adab kita ketika berada di tempat umum ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tidak boleh merusak fasilitas umum ya, dimanapun kita berada ya. Jadi ketika di tempat umum seperti di pasar, kemudian di masjid, apalagi kemudian di halte-halte itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjaga fasilitas umum ya, tidak boleh merusaknya. Kemudian yang kedua juga tidak boleh mencoret-coret temboknya ya. Dicoret-coret biasanya kita di itu pakai cat itu tidak boleh ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Ketika kita berada di tempat umum, kita sedang makan-makan misalkan, atau yang menyebabkan sampah, itu tidak boleh dibuang sembarangan. Bahkan mohon maaf, kita juga dilarang meludah sembarangan ya, kalau di tempat umum. Kemudian yang terakhir adalah tidak ramai atau berisik ya, teriak-teriak di tempat umum, itu tidak boleh. Jadi itu adab-adab yang harus kita lakukan ketika kita berada di tempat umum. Jadi alhamdulillah ya, agama Islam ini benar-benar menuntun kita dimanapun untuk selalu berbuat baik, karena semua itu untuk kebaikan kita semua ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua ini. Amin, Allahumma amin. Anakku sekalian, selanjutnya ini ada latihan soal ya, ada 5. Seperti biasa kalian kerjakan ya, wajib kalian kerjakan ya, untuk menambah wawasan, menguatkan pengetahuan kalian tentang materi yang sedang kita pelajari ini ya. Ada 5, mudah ya. Silahkan kalian jawab, kalian tulis di buku latihannya ya. Soalnya ditulis, kemudian kalian jawab ya. Demikian anakku sekalian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini besar manfaat dan barokahnya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Kita tutup dengan membaca kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.